ya kan kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ya kita diskusi ya. Bedanya statistik dan statistika. Statistika itu ilmu untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis yang menjadi kesimpulan atau informasi. Sedangkan statistik itu adalah data ya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian apa yang membedakan sampel dan populasi? Ada yang berpendapat sampel dan populasi itu apa? Sampel dan populasi? Izin Pak. Ya, silakan Mas. Kalau untuk sampel sendiri itu istilahnya sebagian anggota dari suatu populasi. Sedangkan kalau populasi itu keseluruhan Pak, keseluruhan anggota dari objek yang kita amati atau yang kita ambil datanya, seperti itu Pak. Kalau menurut pendapat saya. Baik. Ya, terima kasih Mas. Betul ya, bahwa sampel ini adalah bagian dari populasi ya yang kita dapat dijadikan subjek untuk penelitian. Sedangkan populasi ini adalah keseluruhan data ya, keseluruhan data di dalam fokus penelitian atau fokus kita. Ya, contoh sederhananya seperti ini, misalkan populasi itu adalah seluruh mahasiswa kelas 505, ada 30 mahasiswa. Itu gampang ya, kebetulan populasinya bisa saya dapatkan. Ada kala populasi itu susah untuk kita dapatkan ya. Misalkan kalian dalam penelitian wajib pajak Indonesia, ada berapa ratus juta, ada berapa juta, kemudian datanya bisa kita dapatkan atau tidak. Nah, itu kan tergantung ya. Nah, kalau ini saya contohkan bahwa populasinya bisa saya dapatkan, misalkan populasi adalah mahasiswa kelas 505 statistika terapan, ada 30 orang. Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi. Sampel misalkan saya tarik dari 30 orang mahasiswa itu, saya tarik adalah misalkan 15 mahasiswa. Nah, ini adalah yang dimaksud populasi dan sampel. Cara penarikan sampelnya pun kita akan pelajari nanti. Itu ada beberapa metode ya, cara penarikan sampelnya, baik secara acak ya, kemudian atau misalkan dia terstruktur ya. Itulah perbedaan antara sampel dan populasi ya. Kalian mengenal namanya survei dan sensus? Nah, itu adalah bagian ya, bagian dari sampel dan populasi. Ya, bagian dari sampel dan populasi ya. Kalau misalkan sensus, sensus itu adalah terkait dengan populasi, seluruh populasi didata ya. Misalkan dia tinggal di mana, nomor KTP berapa, NIK berapa, pekerjaannya berapa, penghasilannya berapa, ya, rumah tangganya seperti apa, pendidikannya seperti apa, itu adalah populasi. Seluruh sampel didata. Sedangkan sampel contohnya adalah ketika kalian misalkan mau mengerjakan KTTA. Nah, itu kalian survei, survei kepada misalkan pengguna jasa di KPBC atau KPPA. Itu adalah survei. Jadi populasi itu secara implementasi bisa diterapkan pada saat sensus. Sedangkan sampel diterapkan pada saat kalian survei. Ya, jelas ya? Kalau ada yang ditanyakan silakan ya, langsung ya, bisa langsung ditanyakan. Ya, kemudian, nah bedanya statistik dan parameter, ya kan? Ada yang ditanyakan, ada yang bisa berdiskusi bedanya statistik dan parameter. Statistik. Izin menjawab Pak. Silakan Mas. Kalau statistik menggunakan sampel sebagai data awal, kalau parameter menggunakan angka populasinya Pak. Oke, betul ya. Bahwa statistik ini adalah angka atau identitas di dalam sampel. Ya. Statistik itu adalah nilai atau angka identitas di dalam sampel. Sedangkan parameter itu adalah angka, nilai atau karakteristik di dalam populasi. Ya. Contohnya, populasi itu ada yang namanya mu. Kalau di statistik kan mu.
Mu itu adalah nilai tengah populasi. Atau ada ragam. Ragam itu hurufnya mungkin kayak huruf angka 6, tapi dia datar seperti itu ada dari populasi. Nah, untuk sampelnya itu ada misalkan X bar. X bar itu adalah rata-rata, atau misalkan STDEP S, huruf S itu adalah standar deviasi dari sampel, ya. Oke, itu terkait dengan statistik dan parameter, ya. Itu ada mencerminkan karakteristik dari sampel dan populasi. Nah, yang baik adalah statistik yang bisa mencerminkan dari populasi. Oleh karena itu, maka diperlukan yang namanya tadi ya, statistika, ya. Ya, statistik yang baik itu adalah statistik yang bisa menggambarkan dari karakteristik populasi, ya. Oleh karena itu, kita diperlukan statistika, ya, cara mengumpulkan datanya seperti apa, cara menganalisis datanya seperti apa, seperti itu. Itu terkait dengan statistik dan parameter. Oke, kemudian, nah, yang ketiga, ya, saya diskusi terlebih dahulu terkait dengan RPS-nya. Nanti saya akan masuk kepada slide-slide-nya, tetapi secara garis besar saya coba sampaikan di sini, ya. Untuk nomor 3, ada memahami tipe-tipe data. Nah, tipe-tipe data ini, ada yang tahu? Silakan. Ada apa saja tipe-tipe data? Oke. Tipe-tipe data, ada yang tahu? Silakan. Diskusi kita, tipe-tipe data ada yang diskusikan? Oke, ada yang tahu tipe-tipe data yang dipergunakan ada apa saja? Jenis tipe data, yang tahu? Silakan. Ada yang berpendapat tipe data itu apa aja? Izin, Pak. Ya, silakan, Mas. Tipe-tipe data itu ada, yang pertama menurut jenis data yaitu data kualitatif sama data kuantitatif. Ya. Kalau data kualitatif itu yang tidak dapat diukur, sedangkan kalau kuantitatif itu dapat diukur. Kemudian yang kedua, menurut cara memperolehnya, itu ada data primer, kemudian data sekunder. Ya. Nah, kalau data primer itu data yang dikumpulkan sendiri, kemudian diolah sendiri oleh organisasi atau instansi tersebut. Kemudian kalau data sekunder itu data yang diperoleh langsung dalam bentuk sudah jadi gitu. Kemudian ada lagi yang menurut sumber. Yang pertama itu data intern, yang kedua data ekstern. Data intern itu menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Kalau ekstern itu di luar organisasi itu. Terus ada menurut skala pengukuran juga, Pak. Ya, ada apa saja? Itu skala nominal, terus ordinal, interval, sama rasio, Pak. Oke, terima kasih Mas Hafiz, ya. Yep. Baik, ya secara garis besar seperti itu Mas atau Mbak, bahwa tipe-tipe data ini kita bedakan pertama jenis datanya dulu, ya. Dari jenis data ada 2 jenis data. Yang pertama data yang sifatnya kategorikal. Tadi mungkin Mas Hafiz nyebutnya kuantitatif, ya. Data kategorikal. Data kategorikal, kemudian satu lagi adalah data numerik, ya. Ada data kategorikal dan data numerik. Data kategorikal ini, ya, biasanya kita sebut dengan mengelompokkan saja, ya. Data kategorikal dan data numerik. Contoh data kategorikal itu tadi mungkin ada laki-laki, perempuan, itu data kategorikal, ya. Numerik itu misalkan tinggi badan, ya, dapat diukur, ya. Itu adalah data kategorik, mengelompokkan, dan data numerik, ya, angka-angka. Nah, itu adalah dari jenis datanya, kategorik dan numerik.
Nah, kenapa di statistik data kategori jenis data ini diperhatikan? Karena jenis data ini akan menentukan langkah analisis selanjutnya. Ya, misalkan Mas atau Mbak nanti misalkan ketika KTTA, skripsi, disertasi atau tesis nantinya, misalkan saya hanya punya data kategorik, misalkan harus saya apakan analisis. Nah, di statistik itu ketika data kategorik, maka nanti akan ada analisis lanjutannya. Ternyata analisis lanjutannya adalah ini. Jadi dalam satu jalur seperti itu. Jadi analisis data kategorik ada, analisis data numerik juga ada. Itu terkait dengan jenis datanya ya, kategorik dan numerik. Kemudian ya dari skala data ya. Skala data benar tadi disebutkan Mas Hafiz, saya menyebutnya adalah gampangnya adalah NOIR. Ya, nominal, interval, ya, nominal, ordinal, interval dan rasio. Ya, itu adalah skalanya. Jenis datanya kategorik, numerik, ya. Kemudian skala datanya adalah nominal, ordinal, interval dan rasio. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa sih contohnya, definisinya dari nominal, ordinal, interval dan rasio. Ya, mohon maaf, Mas, Mbak, di tempat saya mungkin sudah azan, ya. Saya berhenti dulu mungkin sampai mendengarkan azan ya, sekitar 5 menit, ya. Boleh ya? Siapa? Ya, sebentar ya. Ya, saya dengarkan azan dulu karena azan ya, sekitar 5 menit. Saya dengarkan dulu ya sebentar ya. Terima kasih Mas, Mbak.
Baik, saya lanjutkan kembali. Masih terdengar suara saya? Siap terdengar, Pak. Siap kedengeran, Pak. Siap terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Masih ya, Siap ya masih terdengar, Pak. terdengar. Baik, saya lanjutkan tadi terkait dengan skala data ya. Skala data ada NOIR, saya menyebutnya NOIR, gampangnya adalah nominal, ya, ordinal, interval, dan rasio. Di mana nominal ini adalah data yang hanya bisa mengelompokkan tanpa ya bisa menyebutkan mana yang lebih baik. Ya, hanya bisa mengelompokkan tanpa menyebutkan mana yang lebih baik atau tidak diketahui jaraknya, ya, seperti itu. Misalkan contohnya adalah data terkait dengan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin ya laki-laki perempuan hanya bisa mengelompokkan laki-laki dan perempuan, tapi tidak bisa mengukur jarak laki-laki dan perempuan itu berapa, atau tanpa bisa mengukur mana yang lebih baik. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Di sini di komplek saya baru azan, malah saya stop dulu sebentar ya. Nunggu dulu karena masjidnya tadi banyak, saya nunggu dulu selesai ajaan dulu ya sebentar ya. Mohon maaf. Ya, siap. Siap, Pak. Ya, terima kasih Mas Mbak. Mohon maaf, tadi kita mendengarkan dulu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan terkait dengan skala dari sebelumnya karena ini adalah kuliah online ya, media pembelajaran jarak jauh. Kita kuliah sampai jam berapa? 16.40, benar? Ya benar Pak. Mohon maaf, 16.30 ya. Oke. 16.30. 16.30 ya. Ini kan kita mohon maaf bagi teman-teman yang muslim ada waktu untuk menunaikan sholat asar. Nah,
apakah kita akan lanjut ya kuliahnya atau kita potong dulu untuk isoma. Nah, tapi sebenarnya sih untuk untuk sholat mungkin sebenarnya masih bisa ya karena kita selesai 16.30. Tapi ini saya tanyakan dulu nih, kira-kira seperti apa? Kita lanjut saja ya atau berhenti untuk sholat atau seperti apa, Mas atau Mbak? Karena kita ada pendapat, silakan jika ada yang pendapat atau langsung saja sampai 16.30 ya, seperti itu. Mungkin ada yang berpendapat, mungkin PIC-nya atau ketua kelasnya? Siap, mungkin lanjut aja kali Pak ya, udah makan Lanjut, ya? waktu banyak juga Pak. Iya. Oke, boleh ya. Oke, lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut, nanti masih ada waktu juga. Oke, kemudian sekarang adalah terkait dengan skala datanya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, nominal itu adalah definisinya adalah skala data yang hanya bisa mengelompokkan tanpa melihat jarak, tanpa bisa mengukur jarak, tanpa bisa membedakan mana yang lebih baik. Contohnya adalah laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Ya, kemudian kemudian terkait dengan nominal, ordinal. Ya, kemudian ordinal ini ya terkait dengan data ya di mana ada tingkatannya, ada jaraknya ya. Data yang mengelompokkan ya dan dia bisa membandingkan ya. Data mengelompokkan dan membandingkan ya. Tapi tidak bisa mengukur jarak. Ya, contohnya ya. Contohnya ini sering digunakan nih di kakak kelas kalian atau nanti kalian. Misalkan saya menanyakan kepada kalian semua terkait dengan persepsi, misalkan sangat setuju, setuju, ya, cukup setuju, tidak setuju. Nah, data itu adalah data mengelompokkan, ya. Kemudian ada urutannya, ya. Ya, urutannya itu adalah misalkan tadi sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Ada tingkatannya, akan tetapi tidak bisa mengukur jaraknya. Ya. Maksud tidak bisa mengukur jarak itu adalah contohnya, apakah sangat setuju dan cukup setuju ini berapa sih jaraknya? Atau kalau misalkan gampangnya, apakah 2 kali nilai cukup setuju itu bisa dianggap sebagai setuju? Enggak juga ya. Nah, itulah ordinal, data ordinal. Nah, kemudian ya, selain data ordinal ada data interval. Ya. Data interval ini adalah data ya yang bisa bisa mengukur jarak ya, akan tetapi tidak bisa membandingkan karena tidak mempunyai titik nol yang mutlak. Contohnya ya. Contohnya adalah suhu badan. Misalkan derajat Celcius. Ya. Misalkan contohnya misalkan ada suhu badan yang 34 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, itu kan numerik ya, angka ya. Ya. Bisa mengetahui mana yang lebih bagus atau enggak, tetapi jaraknya juga ada, misalkan tadi 2 Celcius ya, jaraknya ada ya 36 ke 34 ada jaraknya, karena datanya numerik ya, ada jaraknya, akan tetapi tidak bisa membandingkan. Contohnya tadi ada suhu, kenapa tidak bisa membandingkan? Saya misalkan seperti ini, suhu si A 36 derajat, ya. Suhu si B, ya, suhu si B adalah 18 derajat. Ya. Apakah bisa dibilang suhu si B ini atau suhu si A ini adalah 2 kali suhu si B? Nah, belum tentu ya, karena suhu ini tidak mempunyai titik nol yang mutlak.
jadi tidak bisa dibandingkan. Maksud dari titik nol yang mutlak ini adalah ketika kita ngukur suhu, kita tidak punya tuh skala pengukuran yang mutlak. Kalau kita ngukur tinggi badan kan ada tuh skala pengukurannya. Angka 0 sampai misalkan angka 3 meter. 0 ini adalah titik terendah. Ya. Nah, kalau skala interval tidak ada. Karena suhu ini bisa minus, ya minus 5, minus 6, seperti itu. Itu tidak ada. Ini adalah konsep dari skala interval. Nah, kemudian yang terakhir adalah skala rasio. Ini biasanya yang paling mudah. Skala rasio ini adalah skala yang memang datanya numerik, bisa diperbandingkan, bisa mengukur jarak, bisa semuanya kalau rasio itu. Contohnya, tinggi badan. Ada yang tinggi badan 170, kemudian ada anak kecil misalkan tinggi badannya 65. Nah, saya bisa menyebutkan bahwa tinggi orang dewasa 170 ini adalah 2 kali tinggi badan anak kecil tadi. Saya bisa menyebutkan 2 kali ya. Kenapa? Bisa diperbandingkan ketika ada nyebut 2 kali artinya bisa diperbandingkan. Kenapa seperti itu? Karena titik nolnya mutlak. Titik nol tinggi badan itu ya 0 cm kan, 0 meter, 0 cm seperti itu. Sehingga saya bisa menyebutkan tinggi badan A ini ada 2 kali tinggi badan B. Seperti itu ada bisa diperbandingkan. Itu terkait dengan skala ini ya, skala pengukuran. Ya kan? Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan silakan langsung ya, saya sambil langsung ya. Itu terkait dengan skalanya. Nah, screen sharing saya terlihat? Siap terlihat, Pak. Siap terlihat, Pak. Baik. Nah, bahasan terakhir yaitu terkait dengan cara pengumpulan data atau sampling. Nah, cara pengumpulan data ini ada yang tahu, tadi mungkin sudah disebutkan sebagian sih, bahwa cara pengumpulan data ini misalkan bisa apa ya? Dia data primer ya, data sekunder ya. Cara pengumpulan data ini dibagi dua terlebih dahulu, yaitu data primer, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia ya, data yang sudah tersedia yang bisa kita manfaatkan langsung. Contohnya data sekunder ini adalah data yang terletak di instansi Bapak Ibu semuanya, misalkan di DJBC. Data ekspor impor, data penagihan, data penerimaan, data penindakan, itu adalah datanya sudah ada. Itu data sekunder. Data di DJP misalkan data penerimaan pajak, data kepatuhan pajak, data aset-aset perpajakan. Nah, itu adalah terkait dengan data sekunder. Jadi kita hanya tinggal mempergunakan data sekunder, atau yang paling gampang mungkin teman-teman data di BPS. Nah, Susanas dan lain-lain itu ada data sekunder bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada data primer. Data primer ini adalah data yang perlu kita bangkitkan karena datanya tidak ada. Jadi kita perlu bangkitkan. Bangkitkan itu artinya munculkan ya, munculkan, dapatkan ya. Kita perlu bangkitkan. Saya sih menyebutnya gampangnya kita perlu membangkitkan data. Nah, caranya bagaimana membangkitkan data itu? Nah, di data primer disebutkan caranya ya membangkitkan data itu pertama kalian bisa survei ya survei kan kuesioner. Kemudian bisa eksperimental, simulasi, eksperimental, simulasi itu bisa dibangkitkan ya. Nah, atau observasi kalian ke lapangan, observasi pengamatan itu bisa, itu data primer ya. Contohnya kalau survei kan kalian mungkin nanti sering ya bahwa kalian akan mensurvei data misalkan di KPPA, di KPBCB, itu survei menggunakan alatnya ya, alatnya adalah kuesioner. Kuesioner itu alat ya. Kuesioner itu adalah alat untuk membangkitkan data, ya datanya data primer tadi. Satu, atau kalian misalkan dengan eksperimental, ya treatment, eksperimental, simulasi. Ada yang bisa mencontohkan treatment simulasi ini?
contohnya, realnya sekarang kalian sudah banyak nih di TV, di berita bahwa pemberian vaksin misalkan kan, uji klinis vaksin ya, vaksin COVID ya, diberikan kepada misalkan sekian sampel, sekian puluh ribu sampel. Ya, itu treatment tuh. Nah, ya, treatment simulasi diberikan kepada A, B, C, D, E, F, G, H ya, orangnya itu diberikan sampel vaksin. Nah, karena ini dalam dunia kedokteran, maka umumnya ya untuk menguji bahwa vaksin ini adalah tidak mempunyai efek samping, efektif untuk mencegah atau memberantas virus, maka umumnya akan dibagi dua kelompok sampelnya ya. Kelompok pertama adalah sampel yang memang benar diberikan vaksin ya. Kelompok kedua, sampel yang memang hanya diberikan placebo. Placebo ini obat-obatan, tidak ada obat sebenarnya yang dimasukkan, hanya misalkan air putih, hanya seperti itu saja. Nah, ini sebagai kontrol ya. Sebagai kontrol bahwa benar nggak nantinya vaksin ini tidak menghasilkan ya efek samping, kemudian benar nggak vaksin ini nantinya akan menghasilkan obat yang atau vaksin yang efektif. Nah, selain itu kontrolnya ada lagi bahwa misalkan ya orang atau sampel ini tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu dan lain-lain. Itu adalah kontrol lingkungan di dalam eksperimental design. Ya, eksperimental design itu simulasi. Atau contohnya kalau kalian misalkan di DJBC ya, misalkan ya, contohnya kalian sampel nih kepada kepada masyarakat yang usia 17 sampai 25 tahun misalkan ya. Kemudian kalian kasih rokok, mau rokok ilegal atau rokok legal. Mereka pilih yang mana? Itu treatment ya, treatment simulasi ya. Treatment misalkan, oh saya lebih baik beli rokok ilegal, murah misalkan ya. Nanti diketahui itu, misalkan usia sekian, pendapatan sekian ya, dengan usia sekian, pendapatan sekian, dengan profil macam-macam itu tadi, ada yang memilih rokok legal dan memilih rokok ilegal. Seperti apa? Nanti alasan-alasan mereka ada. Nah, itu adalah treatment ya, eksperimental riset ya, eksperimental design. Jadi membangkitkan data ya. Itu di DJBC misalkan atau di DJP misalkan ya. Apa di DJBC di DJP misalkan treatmentnya terkait dengan penghindaran pajak, ada di treatment tertentu, benar nggak nantinya eksperimentalnya jalan atau tidak? Atau misalkan ya redominasi rupiah, misalkan ya, kalian sekarang pegang uang 100.000 ya, sama pegang uang 100.000 yang diredominasi menjadi misalkan nolnya hilang 3 jadi 100, psikologis kalian gimana? Ya, misalkan tadinya saya 100.000 nih selembar, nolnya 5. Tiba-tiba 100.000 jadi nolnya 3. Nah, itu kan ada aspek psikologis kalian ya. Ada aspek psikologis kalian atau sampel, wah ternyata uang saya 100.000 jadi nolnya cuma 2 nolnya. Nah, itu ada aspek psikologis ya. Ada nanti di sini, itu adalah eksperimental desain, research eksperimental. Itu adalah bagaimana cara membangkitkan data primer ya. Bisa tadi dengan kuesioner. Umumnya sih yang sering banyak dilakukan oleh kakak kelas kalian untuk KTT atau skripsi, KTT dan lain-lain, biasanya survei seperti itu. Nah itu ya terkait dengan metode pengumpulan data primer ya. Kemudian ada sekunder. Nah, di mana nantinya kita akan memperlihatkan sebenarnya contoh-contoh bagaimana cara pemilihan sampelnya. Misalkan secara garis besar pertemuan pertama seperti itu ya, ada 4 subbab ya tadi, dari apa itu statistika, skala data, apa itu statistik dan parameter, dan bagaimana cara kalian mendapatkan data ya.
bagaimana cara kalian mendapatkan data? Bisa sekunder, bisa primer. Sekunder bisa cari banyak ya di website-website. Kalau primer, kalian bisa membangkitkan ya. Bisa survei, bisa eksperimental research, desain ya, dan lain-lain. Ya, silakan. Itu ada yang ditanyakan sebelum saya nanti ke materi terkait dengan PowerPoint-nya ya, Triola, tetapi secara garis besar sudah saya sampaikan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Ya, silakan ya kalau ada yang tanyakan ya. Saya langsung ke materi selanjutnya ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan langsung ya. Suara saya masih terdengar ya? Siap masih Pak. Oke, Siap, masih Pak. masih ya. Saya coba ke ininya ya, slide-nya langsung. Oke, sebentar ya. Saya coba ke slide. Kalau kalian ada yang mau tanyakan, silakan ya. Bentar. Bentar ya. Ya, screen sharing saya sudah terlihat? Siap sudah Pak. Terlihat, Pak. Baik ya, saya Sudah, akan coba. Oke, saya akan coba lebih cepat ya. Tadi karena memang sudah saya review di awal. Ya ini terkait dengan buku utama kita ya, Triola ya. Oke, kita akan terkait dengan bab 1 terlebih dahulu. Ya, ada polling, kajian, survei, dan metode pengumpulan data. Ya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebagian kecil dari data, ya, data dari kelompok yang lebih besar. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa ada polling, kajian, survei itu merupakan cara untuk mengambil atau mendapatkan data, ya, dari kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar ini maksudnya adalah populasi ya. Tadi survei ini ada untuk mengambil data, bagian kecil data dari populasi, ya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya ilmu untuk mengumpulkan data tadi ada di statistika tadi. Nah, bedakan antara statistika sama matematika. Statistika ini pasti ada error, ya. Pasti ada error karena kenapa? Karena statistika ini hanya mengambil sampel, hanya mengambil contoh, ya. Bedakan ketika kalian ya mengambil populasi terus kalian analisis, ya itu bisa tidak ada errornya. Sedangkan karena statistika ini adalah mengambil sampel, maka error itu harus diperhitungkan, harus dibikin kecil seminimal mungkin, ya. Nah ini adalah istilah contoh dan populasi seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Definisi formalnya seperti apa? Contoh itu bagian terkecil dari populasi. Nah, data ini adalah kumpulan dari pengamatan, ya, seperti hasil pengukuran, jenis kelamin atau respon, ya, respon survei tadi. Statistika adalah ilmu yang membahas tentang perencanaan kajian, percobaan, pengumpulan data, pengelompokan, peringkasan, penyajian, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Nah, inilah statistika ya, umumnya dipergunakan terkait dengan untuk ini ya, menguji terkait dengan kesimpulan
kemudian bisa diimplementasikan terhadap peraturan atau kebijakan tertentu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan di DJP terkait dengan program-program humas DJP, apakah meningkatkan dari kepatuhan wajib pajak, itu bisa dikaji, atau di DJBC bisa misalkan fasilitas kita IKM benar nggak sebenarnya dimanfaatkan oleh kita IKM untuk meningkatkan ekspor, misalkan seperti itu. Nah, populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh pengukuran atau data yang sedang dikaji. Ya, contoh sederhananya populasi itu misalkan saya ingin menganalisis nilai kelas dari 505 ya. Populasinya ada 30 orang, sampelnya misalkan saya ambil 20 orang. Itu adalah populasi ya, sampelnya 20. Nah, sensus versus contoh. Sensus itu adalah semua ya terkait populasi atau kumpulan data yang terdiri dari seluruh anggota populasi, sedangkan contoh sebagian anggota yang dipilih dari suatu populasinya. Nah, ini contohnya ya, misalkan ada PT Gallup mengumpulkan data 1013 orang dewasa di AS. Hasilnya menunjukkan bahwa 66% dari responden khawatir terhadap masalah pencurian identitas. Nah, populasinya terdiri dari 241 juta sekian, contoh terdiri dari 1013 orang dewasa. Dengan hasil 66% khawatir. Nah, artinya bahwa contoh yang baik itu adalah contoh di sini dapat merepresentasikan dari populasi, ya. Bagaimana agar contoh ini dapat merepresentasikan populasi, ya? Maka ada yang namanya teknik pengambilan sampel. Nah, kita akan lihat nanti di subbab 1.4 bagaimana menarik sampel dari populasi ini. Ya. Apakah misalkan kalian pernah ikut arisan? Pernah, Pak. Saya pernah. Bagaimana seseorang dikatakan menang arisan bagaimana? Apabila namanya keluar, Pak, dari kocokan. Oh, iya kan? Ada kocokannya kan? Biasanya di gelas kan? Ya. Nah, artinya ya, ketika kita mengambil satu bagian dari populasi tadi dikocok misalkan seperti itu dari gelas, keluarlah nama pemenangnya. Nah, karena setiap satu orang nama itu ada di dalam gelas tadi, maka peluangnya adalah sama untuk keluar, ya, untuk keluar menjadi pemenang. Nah, itu dinamakan sebagai contoh acak, ya. Kita punya populasinya, kemudian kita akan mengambil sampel secara acak. Nah, daripada susah-susah kan, udah kita nomorin aja, kita gocok-gocok, keluarin satu. Nah, itu adalah contoh acak, ya. Nah, tujuan dari penggunaan contoh ini tadi sebenarnya adalah untuk menjadi dasar penarikan kesimpulan terhadap populasi. Nah, ya. Sekali lagi ingat ya di sini ya. Penarikan kesimpulannya terhadap populasi, bukan penarikan kesimpulan terhadap contoh. Ya. Penarikan kesimpulan terhadap populasi. Oleh karena itu, contoh ini harus merepresentasikan populasi, ya. Bagaimana cara merepresentasikannya? Ada teknik pengambilan sampel, ada kriteria jumlah sampel dan lain-lain. Nah, contoh sederhananya tadi saya sampaikan ketika kalian misalkan menang arisan, ya. Dikocok-kocok kemudian dapat keluar satu, itu adalah contoh acak, ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya kan 66% ini bisa direpresentasikan bahwa populasi ya orang dewasa di AS, di US ya khawatir terhadap pencurian identitas. Seperti itu. Ini referensinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ya. Itu bab 1.1, kemudian 1.2-nya kita ke apa nih? 1.2 kita coba
mengonsep berpikir kritis dan berpikir secara statistik ya. Berpikir kritis dan berpikir secara statistik. Nah, di sini bedanya Mas atau Mbak ya. Kalau kita berpikir secara statistik ya, umumnya ya kita mengacu kepada bagaimana sih menguji ya suatu hipotesis atau ketentuan yang sudah berlaku umum. Ya. Contohnya seperti itu, misalkan seperti ini. Direktur Jenderal atau misalkan Direktur Kepatuhan DJP atau Direktur Kepatuhan DJBC menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi misalkan 80% karena adanya program ini. Nah, kalau kalian misalkan akan berpikir kritis bahwa sebenarnya 80% ini dari mana sih Bapak dapatnya? Kalian kemudian mengumpulkan data segala macam, dianalisis dan diolah ya menjadi suatu kesimpulan benar nggak dia meningkatkan hasil kepatuhan datanya ya. Kita akan lihat ya. Nah, di sini untuk konsep utamanya adalah kajian, ada persiapan, ada analisis, kesimpulan. Persiapan ini mulai dari tadi ya, pengumpulan data, kemudian analisis, dan kesimpulannya seperti apa. Persiapan, misalkan kita punya datanya apa, tujuan suatu kajian itu untuk apa sih tadi? Oh, kita punya data kepatuhan wajib pajak misalkan. Oh, kita punya data ekspor, tujuannya adalah untuk mengukur kepatuhan atau untuk mengukur tingkatan ekspor misalkan. Itu, misalkan seperti itu. Nah, sumber datanya, apakah sumber datanya objektif? Apakah sumber datanya bias? Ya. Nah, sumber data itu tidak boleh bias dan tidak boleh subjektif sebenarnya kan. Makanya dia harus objektif. Ya. Sumber data itu tidak boleh bias ya. Ya. Jadi misalkan kenapa tidak boleh bias? Karena ya tadi kan sumber data kita statistik itu kan dari sampel. Ketika sampelnya kurang valid atau bias, maka kesimpulan akan populasinya juga akan bias, ya. Itu berbahaya ketika di statistik. Misalkan ya, contohnya ya, kita punya populasi misalkan kepatuhan wajib pajak seluruh Indonesia nih, ya, Indonesia. Kita hanya mengambil sampel misalkan mohon maaf misalkan daerah kecil untuk kepatuhan wajib pajak misalkan di daerah Ambon misalkan ya, karena kan sebenarnya wajib pajak itu berkumpulnya di Jawa Barat biasanya atau di Jawa kan biasanya. Kita mengambil daerah tertentu misalkan Ambon atau misalkan Gorontalo misalkan yang jauh dari pusat ibu kota misalkan seperti itu. Nah, ketika kita mengambil sampel seperti itu, kemudian, apakah sampel itu dapat merepresentasikan populasi di Indonesia? Menurut kalian bagaimana? Nah, itu harus hati-hati ya. Ketika kita misalkan akan membicarakan Indonesia, tetapi fokus kita mengambil sampel di titik tertentu. Nah, itu harus jadi kajian. Apakah titik tertentu tadi mewakili Indonesia atau tidak? Ya, apa alasannya? Ya, seperti itu. Itu makanya tidak boleh bias ya untuk sumber datanya, karena ketika data bias, dianalisis pun akan bias dan kesimpulan pun akan bias. Nah, di sini adalah contoh metode penarikan contoh ya. Metode yang dipilih berdampak besar terhadap validitas kesimpulan ya. Metode penarikan contoh itu akan berdampak besar terhadap validitas kesimpulan. Kemudian ya, kalau misalkan metode yang yang bagus dalam statistik itu sebenarnya random tadi ya, sama seperti kayak kita tadi mendapatkan pemenang dari arisan kan, dikocok dari gelas kemudian dikeluarkan. Nah, itu adalah akan menentukan validitas kesimpulan. Nah, apa sih sebenarnya kendala dari acak tadi ya? Kendalanya sebenarnya ada pada populasinya ya. Metode acak tadi itu kita harus punya yang namanya list populasi, daftar populasi. Ya. Apakah kita punya daftar populasinya? Kalau kita punya daftar populasinya, maka kita akan dapat dengan mudah mengambil contoh acak.
sama seperti tadi, konsepnya sama seperti kayak tadi arisan. Misalkan populasinya ada 30 orang, saya tahu saya nomorin aja nomor 1, 2, 3 sampai 30. Kemudian diacak yang keluar misalkan nomor berapa. Nah, itu adalah acak. Tetapi ketika kita tidak tahu populasinya, maka kita sulit untuk melakukan metode random sampling, ya. Maka dilakukan metode yang lainnya. Nah, ini ada contoh respon yang cenderung bias, ya. Respon sukarela, ya. Respon sukarela ini seringkali bias karena seperti jadi hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang memang ingin sekali menyampaikan perannya. Itu metode statistik, ya. Tadi inferensia tadi, ya, menekankan pentingnya metode statistik, ya. Kemudian ada logika, kemampuan logika dan metode statistik, ya. Ini akan kita bahas di selanjutnya. Jadi setelah mengumpulkan data, kita punya data apa, tujuannya apa, ya disesuaikan. Ketika datanya kategorik, kita mempunyai analisis kategorik seperti ini. Datanya numerik, kita mempunyai analisis sepertinya untuk kesimpulan yang valid. Nah, kesimpulan. Di statistik itu, kesimpulan itu biasanya disebutkan nyata secara statistik. Nah, nyata secara statistik didapatkan dari suatu penelitian manakala kita memperoleh hasil yang kecil kemungkinannya hasil tersebut diperoleh secara kebetulan, ya. Maksudnya seperti ini, ya. Kalau di statistik kalian mengenal selang kepercayaan atau error biasanya alpha, ada yang masih ingat? Masih ingat? Alpha, error, selang kepercayaan. Nah, nyata secara statistik itu maksudnya adalah, ya, ketika kita menggunakan error misalkan alpha 5%, ya, kemudian kita melakukan simulasi atau percobaan 100 kali, maka peluang, ya, bahwa kesimpulan itu tepat akan sebesar 95 kali. Itu bukan kebetulan, tetapi benar, ya, secara statistik. Ketika kita melakukan percobaan selama, misalkan percobaan melempar dadu 100 kali, ya 100 kali, atau koin 100 kali, ya, kita akan mendapatkan misalkan yang bergambar A sebanyak 95 kali, misalkan seperti itu. Nah, itu ada terkait dengan tingkat kepercayaan dan error. Dan itu bukan kebetulan. Jadi bisa kesimpulan bisa dilakukan secara statistik. Itu adalah seperti itu. Nah, di statistik, ya, untuk menentukan kesimpulan itu, statistik itu menyebutnya adalah, nanti di buku Triola kita akan lihat juga, kita menyebutnya adalah sufficient evidence dan not sufficient evidence, ya. Artinya bukti yang cukup atau tidak cukup bukti. Ya. Kenapa kita selalu mengapa statistik selalu menyebutkan ketika kesimpulan itu adalah cukup bukti untuk bla 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 bla. Nah, atau misalkan belum cukup bukti untuk bla 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 bla. Nah, karena statistik itu tadi saya sekali lagi kembali ke konsep dasar, statistik itu adalah menggunakan sampel, ya. Sehingga kita pun menyebutnya adalah cukup bukti atau belum cukup bukti, ya, nyata atau nanti seperti itu. Jadi mirip penyelidikan atau penyidikan. Ketika dua alat bukti cukup, maka akan penyidikannya lanjut atau penyelidikannya lanjut seperti itu. Itu
atau menjadi kesimpulannya valid atau enggak sehingga hakim dapat memutuskan. Itu kan dua alat bukti kan sebenarnya, sama kayak statistik. Statistik sampel ada alat buktinya ya. Ini contoh teladan misalkan dalam suatu uji program penurunan bobot ya, 40 subjek memiliki rata-rata penurunan bobot tubuh seberat 4,6 pon setelah 1 tahun. Menggunakan metode analisis statistik yang formal, dapat kita simpulkan bahwa program diet tersebut berjalan dengan efektif. Ya, ada yang bisa menjelaskan teladan ini? Ada yang bisa menjelaskan diskusi? Ada? Ya, ini adalah maksudnya seperti ini. Kalau ada yang bisa menjelaskan silakan ya, kita diskusi. Maksudnya seperti ini ya. Misalkan ada obat penurun berat badan A ya. Kemudian diuji cobakan terhadap 40 subjek. Nah, ternyata setelah waktu 1 tahun ya, ini disebutnya tadi saya sampaikan ini adalah eksperimen riset ya. Kemudian selama 40 tahun ternyata berat badannya turun nih rata-rata 4,6 pon. Nah, bisa nggak kita sebutkan bahwa program diet tersebut efektif? Nah, ini di statistika bisa diuji apakah 4,6 pon tersebut efektif atau tidak. Nah, ini kita bisa uji nih ya. Kalau di kasus DJP atau DJBC mungkin seperti ini. Misalkan ya, DJP mengeluarkan kebijakan A. Nah, setelah kebijakan A ini dilakukan, ya, misalkan penerimaan pajak atau kepatuhan pajak meningkat. Nah, bisa diuji apakah benar bahwa program yang dilakukan ini efektif meningkatkan kepatuhan atau penerimaan perpajakan. Itu bisa diuji. Ya, secara statistik, berpikir secara statistik itu bisa diuji. Bukan hanya melihat kata-kata 4,6 pon tersebut. Atau bukan hanya melihat kata-kata misalkan penerimaan naik. Atau compliance atau kepatuhan naik. Tetapi itu bisa diuji secara statistik ya. Seperti itu. Kesimpulan lanjutan. Nah, bagaimanapun kalau di sini katanya meski 4,6 pon itu nyata secara statistik, berdasarkan logika kita bisa simpulkan hasil tersebut kurang sepadan. Nah, kalau di sini saya kurang tahu 4,6 pon ini berapa kilogram. Kalau misalkan ternyata ya, kalau misalkan disebutkan 4,6 kilogram, berarti dalam setahun itu hanya turun 4,6 kilogram, maka sebenarnya simpulannya katanya di sini kurang sepadan karena cukup lama ya. Di sini kan setahun nih. Setahun hanya turun 4,6. Ya, kan kayaknya kurang efektif ya seperti itu. 4,6 pon. Kecuali mungkin turunnya sampai 25 pon atau 20 pon ya, mungkin seperti itu. Tuh. Ini adalah kemungkinan kesalahan kesimpulan yang menyesatkan ya. Menyimpulkan bahwa suatu peubah mempunyai hubungan sebab akibat dengan peubah yang lain yang pada kenyataannya bahwa peubah-peubah tersebut hanya berkorelasi atau berasosiasi secara bersama-sama. Jadi begini, Mas semuanya, bedakan ya antara hubungan sebab akibat dengan hubungan asosiasi. Intinya di situ. Kalau sebab akibat itu contohnya seperti ini, ya. Pendapatan masyarakat atau kalau kita hubungkan ke DJP atau DJBC misalkan gini. Peningkatan kepatuhan wajib pajak ya, meningkatkan penerimaan perpajakan. Itu sebab akibat ya. Sebabnya adalah kepatuhan, akibatnya adalah penerimaan perpajakan. Nah, bedakan antara misalkan ya,
ya, misalkan antara kepatuhan wajib pajak dengan pendidikan wajib pajak. Ya. Kita tidak tahu secara teori pun ya, yang mana sih sebenarnya yang jadi sebab, mana yang jadi akibat, ya. Sebabnya, apakah sebabnya itu pendidikan sehingga compliance-nya meningkat? Nah, itu perlu pembuktian. Makanya bedakan antara ya sebab akibat dan hubungan korelasi saja. Korelasi ini belum tentu hubungan sebab akibat, ya. Titiknya di situ ya. Korelasi ini belum tentu hubungan sebab akibat. Nah, POBA yang kelihatannya berkaitan, misalnya merokok dan denyut jantung, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa POBA yang satu menyebabkan POBA yang lain. Korelasi tidak harus berimplikasi sebab akibat, ya. Tadi saya sampaikan seperti itu, bahwa korelasi ini tidak harus menyebabkan sebab akibat. Tetapi kalau sebab akibat pasti dia berkorelasi. Ya, kemudian ada lagi, kesimpulan hendaknya tidak didasarkan atas ukuran contoh yang terlalu kecil. Nah, tadi contohnya ya, misalkan menyimpulkan tingkat hukuman siswa pada contoh yang hanya berukuran 3 siswa. Atau tadi saya sampaikan, kita ingin menguji kepatuhan wajib pajak di Indonesia, tetapi kita hanya mengambil sampel misalkan di titik tertentu dengan jumlah kecil, ya. Itu contohnya bias. Ada lagi misalkan, jika pertanyaan dalam survei tidak dirancang dengan cermat, maka hasil dari kajian tersebut dapat menyesatkan. Nah, survei itu pertanyaannya jangan sampai ambigu sehingga menyesatkan, ya. Nah, oleh karena itu, survei itu sebelum dilakukan biasanya ada pre-survei terlebih dahulu, ya, untuk menguji validitas dan reliabilitas atribut survei, ya. Itu. Ada lagi misalkan pertanyaan tanpa sengaja dimunculkan dengan faktor atau kriteria tertentu. Misalkan, menurut pendapat Anda, apakah lalu lintas menyumbang lebih banyak polusi dibandingkan dengan industri? Ya, misalkan seperti itu. Jadi di sini kata-katanya mendorong orang untuk iya, ya. Di sini kan gini, apakah lalu lintas menyumbang lebih banyak? Nah, seperti itu. Jadi kalau ketika pertanyaan dibalik bisa kebalik juga kan, seperti itu. Jadi ini ada jangan pertanyaan yang memunculkan faktor atau kriteria tertentu. Kemudian jika ada no respon, terjadi ketika responden menolak atau menjawab pertanyaan atau tidak tersedia. Orang-orang yang menolak berbicara dengan mengumpulkan data memiliki pandangan terhadap dunia yang berbeda dibandingkan dengan orang yang bersedia menjawab. Jadi misalkan ya salah pemilihan responden juga bisa sehingga menyebabkan no respon, ya, seperti itu. Oke, kemudian ada berpengaruh terhadap hasil. Subjek dapat keluar karena alasan yang tidak terkait dengan penelitian ini. Orang yang berpendapatan rendah kemungkinan kecil untuk melaporkan pendapatannya, ya. Sensus di AS terkendala disebabkan oleh orang hilang, cenderung tunawisma atau pendapatan kecil. Nah, ini adalah subjek dikeluarkan karena beberapa alasan terkait dengan kaidah tertentu misalkan. Jadi boleh kesalahan data hilang ini, ada kesalahan terhadap data hilang, ya. Oke, ini terkait dengan presesinya, persentase. Nah, ini contohnya misalkan ya persentase yang kurang jelas atau menyesatkan kadang-kadang dipakai. Contohnya, perusahaan penerbangan antar benua membuat iklan yang mengklaim kami sudah 100% meningkatkan kinerja selama 6 bulan terakhir terkait dengan barang hilang, ya. Apakah ini perusahaan tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, seperti itu ya. Jadi coba kalian bayangkan ini menyesatkan ya, 100% meningkatkan kinerja selama 6 bulan terakhir terkait dengan barang hilang. Apakah benar perusahaan ini tidak pernah melakukan kesalahan? Oke.
Silakan, ada yang tanyakan? Oke, belum ada, saya lanjut ya ke 13. Mohon izin, Pak. Boleh, silakan Mbak. Di grup WhatsApp udah ada beberapa pertanyaan, Pak, terkait gitu. materi. Boleh. Iya. Oke, silakan. Silakan, boleh disampaikan lalu di sini biar saya langsung jawab. Boleh, silakan, Mbak. Yang pertama, Pak, dari Risanto. Apabila ada populasi dalam populasi disebut sampel atau populasi, Pak. Misalkan seluruh pegawai DJBC di kelas 55 disebut sampel atau populasi ya, Pak, karena kan seluruh pegawai DJBC itu sebenarnya populasi, tetapi berada di kelas 05 gitu, Pak. Oke. Nah, pertama terkait dengan populasi dan sampel adalah tergantung definisi fokus dari penelitiannya. Ya. Misalkan fokus penelitian kita terkait dengan mahasiswa DJBC, maka populasinya adalah mahasiswa DJBC di 505. Bedakan dengan fokus penelitian kita adalah pegawai DJBC. Nah, ketika fokus penelitian kita adalah pegawai DJBC, maka mahasiswa tadi itu adalah sampel. Tetapi sampel itu hanya kecil kan. Pegawai DJBC misalkan 15.000 orang. Mahasiswa itu hanya 30 orang. Itu cukup kecil. Nah, sekali lagi, definisi dari populasi dan sampel ini tergantung dari fokus penelitiannya. Ya, definisi fokus penelitiannya ada di mana? Apakah akan menarik kesimpulan terkait dengan pegawai DJBC atau menarik kesimpulan terkait mahasiswa DJBC? Ya, seperti itu, Mbak. Ada lagi? Masih ada, Pak. Pertanyaan yang kedua, misalkan seperti contoh tadi populasinya di Indonesia, apakah cukup kriteria sampel yang baik asalnya dari titik yang mewakili Indonesia, atau selain itu harus ada angka minimal per sampel wilayah, Pak? Misal, sudah diambil sampel dari tiap kabupaten atau tiap provinsi, namun di bawah 50 setiap sampel wilayah, apakah sudah bisa mewakili populasi Indonesia? Ya, berapa sih sampel yang merepresentasikan Indonesia? Pertama ya, jika populasi Indonesia diketahui, ya kita bisa menentukan jumlah sampel. Sekali lagi ya, jika jumlah populasi Indonesia diketahui, kita bisa menentukan jumlah sampel dan itu ada rumusnya. Ya, misalkan populasi Indonesia 28 juta, misalkan ya, 28 juta. Kemudian error yang akan, ini contohnya kayak quick count ya. Quick count itu kan seluruh Indonesia. Misalkan populasi Indonesia 28 juta misalkan. Kemudian error yang akan kita gunakan misalkan 5%. Nah, dengan jumlah populasi 28 juta, error 5%, maka kita bisa menghitung jumlah sampelnya N. Pertama kita dapat N-nya. Ya. Oke. Setelah dapat N-nya, kemudian kita bisa menggunakan teknik sampling. Nah, pertama teknik sampling itu yang harus kita gunakan, apakah keragaman di Indonesia ini sangat beragam? Misalkan Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, homogen atau beragam? Misalkan beragam, ya. Kalau homogen, kalau Indonesia itu misalkan Jawa, Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi itu homogen. Kalau homogen ya, kita cukup mengambil di satu titik. Ya, misalkan tadi N-nya 100.000. Ya, karena dia homogen, ya sudah saya mengambil di satu titik misalkan yang paling dekat dengan saya misalkan Jakarta, misalkan. Tetapi kalau Indonesia ini beragam, contohnya misalkan Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu beragam, heterogen ya, ya tidak bisa kita artinya bermacam-macam lah, indikatornya. Oleh karena itu maka kita harus menggunakan multiple sampling, ya. Bisa dua cara. Pertama kita mengklasterkan, pertama klaster Jawa, klaster Sumatera dan lain-lain. Dari klasterkan tersebut kemudian kita tarik misalkan Jawa,
misalkan 25.000, Sumatera 30.000, Kalimantan misalkan 15.000. Nah, seperti itu namanya stratified sampling. Jadi tahapan, tergantung jadinya ya. Yang pasti ketika populasinya diketahui, kita bisa menentukan N. Satu itu dulu ya. Kalau populasinya diketahui ya, N itu penting, jumlah N-nya, sampelnya. Setelah jumlah sampelnya diketahui, kita identifikasi apakah faktor lingkungannya itu heterogen atau tidak. Kalau dia heterogen, kita bisa stratified tadi. Tapi kalau homogen, Mbak tinggal tarik aja, mau di Jawa, mau di Bali, semua sama gitu kan, silakan. Nah, seperti itu pertimbangannya. Mbak, ada lagi? Sama satu lagi Pak, dari saya, untuk bias Pak, bias itu bisa diukur nggak ya Pak, yang pertama? Terus yang kedua, kira-kira ada pengukuran bias yang dapat diterima atau bisa kita terima dengan bias berapa persen kayak gitu, ada atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak Adis. Ya, bias ini bisa Mbak diukur ya. Sebenarnya nanti pengukuran bias ini terjadi ketika kita melakukan analisis ya. Untuk di awal kita agak susah menyatakan bahwa sampel ini bias atau tidak ya. Untuk di awal misalkan tadi populasi 28 juta, kita mengambil sampel 5 sampel. Kalau itu ekstrim ya. Kalau ekstrim mungkin kita bisa langsung menandakan itu bias. Nah, tetapi kalau misalkan itu tidak ekstrim, kita bisa mengetahuinya ketika kita melakukan analisis ya. Ketika dilakukan analisis itu nanti kita akan ketahuan tuh asumsi dalam model ataupun analisis statistik itu tidak akan terpenuhi ya. Tidak akan terpenuhi itu misalkan validitasnya, reliabilitasnya itu tidak akan valid. Nah, itu adalah salah satunya dari sampelnya tadi. Seperti itu, Mbak. Jadi diuji setelah mendapatkan sampel, validitas, reliabilitasnya misalkan ketika itu tidak valid, maka kita bisa bilang oh ini ternyata sampelnya kurang valid atau kurang reliable, artinya bias, seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, silakan. Saya mohon maaf ya, tidak melihat WhatsApp grup, bisa disampaikan di Teams ya. Silakan, Mas. Siap, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Untuk apakah jumlah sampel itu menentukan kualitas dari kualitas dari atau quick count atau survei yang kita ambil, Pak. Katakanlah misalnya dari 28 juta penduduk Indonesia seperti yang Bapak sampaikan. Ya, halo Mas. Halo. Sampaikan yang 25.000, Pak. Sorry Mas, terputus, bisa diulang lagi? Ya, terputus Mas, bisa diulang lagi? Halo? Siap, tes. Iya Mas, ya halo Mas, silakan. Ya. Apakah jumlah sampel yang kita ambil ketika dalam sebuah penelitian atau survei itu semakin banyak, semakin mempengaruhi kualitas dari survei yang kita lakukan, Pak? Misalkan seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa katakanlah jumlah penduduk Indonesia 28 juta dan Bapak ambil sampel katakanlah 28.000. Nah, apakah ketika saya mengambil sampel 60.000, hasil saya ini yang 60.000 ini apakah pasti lebih akurat dari 28.000 yang Bapak ambil atau tidak bisa ditentukan juga, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jawabannya tidak ya, Mas. Jadi semakin banyak sampel belum tentu semakin akurat. Karena sampel yang akurat, yang valid itu bukan hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi bagaimana sampel tersebut merepresentasikan dari populasi. Ya, contoh sederhananya, misalkan tadi dari 28 juta, Mas mengambil 60.000. 60.000 itu Mas ambil di lingkungan Mas semua. Yang dekat. Bayangkan, bedakan dari 28 juta, saya mengambil 25.000, tetapi seluruh Indonesia tersebar. Ya, jadi
sampel yang valid itu tidak harus ditentukan oleh jumlahnya, tetapi bagaimana sampel itu merepresentasikan dari populasi. Kalau tadi Mas 60.000 itu tadi cuma diambil di Jakarta saja, dengan saya misalkan ngambil 25.000 tersebar di Indonesia, ya, itu saya kira ya akan lebih valid dengan 25.000 tersebar di Indonesia, karena karakteristik tadi Indonesia heterogen ya, tidak homogen seperti itu Mas. Jadi tidak ya jawabannya Mas. Semakin banyak sampel belum tentu semakin efektif, tergantung bagaimana dia nanti bisa merepresentasikan populasinya. Oke, ada lagi? Pak, izin Ya, mengelaborasi lebih lanjut Pak. Ya, silakan Mas. Apabila katakanlah tadi sampel saya katakanlah 60.000 ya Pak untuk seluruh Indonesia, itu apakah lebih baik 60.000 itu dibagikan secara merata ke seluruh 33 provinsi atau dibagikan berdasarkan katakanlah penduduk Jawa Timur dan Sulawesi Selatan maupun Pulau Jawa lainnya lebih banyak dengan penduduk di Kalimantan sehingga mendapatkan proporsi responden yang lebih banyak. Nah, pertanyaan saya adalah untuk dikatakan itu sebagai yang akurat, itu sebaiknya dibagikan berdasarkan wilayah atau berdasarkan penduduk tadi Pak, persentase jumlah penduduk terhadap penduduk nasional, terhadap populasi nasional. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas. Jadi bagaimana merepresentasikannya, Mas harus tahu terlebih dahulu bagaimana keragaman di dalam populasinya. Ya. Misalkan ternyata keragaman setelah kita punya data ya, kita bisa ukur tuh Mas dengan analisis faktor ya, atau analisis analisis faktor terutama sebenarnya ya, misalkan sebenarnya antara Sulawesi dan Kalimantan misalkan, atau Sulawesi dengan Papua, Ambon itu sebenarnya mirip ya, jadi satu klaster. Kemudian Kalimantan dan Jawa misalkan mirip satu klaster, Sumatera mirip satu klaster. Nah, ketika kita punya informasi tersebut, Mas tidak perlu ya menyebarkan ke seluruh Indonesia seperti itu, tapi cukup diambil dari klaster-klaster tadi. Misalkan klaster Sumatera saya ambil, klaster Jawa Kalimantan saya ambil, klaster Sulawesi dan Papua ambil. Jadi tergantung dari keragaman yang ada di populasinya tersebut Mas gitu. Ya, seperti itu Mas. Ada lagi atau silakan. Kalau itu akan kita bahas ya nanti di pertemuan selanjutnya, tapi saya memastikan bahwa tergantung dari keragaman populasi yang ada ya. Jika populasi itu homogen ya, maka Mas cukup mengambil dari satu titik saja sudah cukup ya. Kecuali kalau dia heterogen ya, maka tidak bisa, dia harus harus nyari di tempat yang lain juga. Seperti itu Mas. Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ada lagi Mas atau Mbak? Cukup? Yang belum terjawab di WhatsApp grup ada? Sudah selesai Pak yang di WhatsApp grup Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, saya lanjut sebentar. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara. Oke. Ya, sekilas ya, ini sebenarnya tadi sudah sampaikan. Terlihat screen sharing saya? Screen sharing saya terlihat? Siap terlihat Pak. Oke. Oke, di sini ada tipe data ya. Tipe data ya, bahwa konsep utama statistik itu tadi secara garis besar adalah menggunakan data contoh untuk membuat penarikan kesimpulan atas keseluruhan populasi. Sangat penting untuk mengetahui dan memahami definisi selanjutnya dari data. Misalkan tadi parameter saya sebutkan ya. Parameter ini adalah ukuran numerik dari populasi parameter. Statistik itu adalah ukuran numerik dari contoh ya. Nah, data tadi sampaikan ada data kuantitatif atau numerik ya. Numerik itu contohnya tinggi badan, usia responden. Nah, data kategorik
contohnya tadi ya, jenis kelamin ya, atau apalagi angka di kaos seorang atlet profesional misalkan sebagai pengganti nama itu adalah kategorik. Kemudian bekerja dengan data kuantitatif ada dua kemungkinan, yaitu ada discrete dan continue. Contoh data discrete itu adalah misalkan data kuantitatif pada jumlah anak. Jumlah anak itu kan adalah 1, 2, 3 ya, discrete. Kalau continue, contohnya adalah tinggi badan, ya, tinggi badan itu bisa. Ya, itu ada discrete dan continue seperti itu. Sekarang kalau ada yang tanyakan ya, data discrete contohnya adalah 1, 2, 3 tadi jumlah telur yang dihasilkan induk atau jumlah putra atau anak ya. Continue numerik contohnya adalah tadi ya, tinggi badan, berat badan. Skala pengukuran tadi sudah sampaikan ada NOIR ya. Nah, ini nominal itu ya tidak, ragu-ragu atau laki-laki perempuan. Ordinal ini adalah tingkatan kursus misalkan tadi A B C D E F, atau misalkan kalau kita setuju, sangat setuju dan tidak setuju. Interval ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Tidak memiliki titik nol, titik awal yang natural ya. Contoh ini ya. Khasnya interval di sini ya. Tidak memiliki titik nol. Kemudian skala rasio atau nisbah. Di sini titik nolnya ada. Nah, seperti itu. Saya sebut biasanya NOIR ya. Tadi sudah sampaikan nominal, ordinal, interval dan rasio. Oke, kemudian terakhir di bagian bab 1 ini adalah terkait satu lagi terkait dengan penarikan data contoh. Nah ini, kita akan bahas di sini yang tadi Mas Bar sampaikan. Di penarikan data contoh, jika penarikan data contoh tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka datanya akan sangat tidak berguna. Sehingga tidak ada metode statistik apapun yang dapat digunakan untuk menyelamatkan data. Nah ini tadi Mas, jika datanya itu tidak benar, maka metode statistik apapun tidak dapat menyelamatkan data itu. Kalau saya dulu menyebutnya ada konsep GIGO ya, garbage in, garbage out ya. Ketika data itu sampah, ya keluar pun akan sampah ya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian metode penarikan contoh yang digunakan mempengaruhi kualitas analisis statistiknya ya. Tadi ya, kalau contohnya ada eksperimental research atau seperti apa datanya data kategorik, nanti akan mempengaruhi analisis statistiknya ya. Salah satu yang paling penting ini ada di sini, contoh acak sederhana. Yang paling di statistik paling penting ada di sini, contoh acak sederhana. Dasar pengumpulan metode statistik yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan ya. Kalau data kategorik atau data numerik ya. Nanti ada jenis angka statistiknya. Misalkan kalau kalian ingin menanyakan misalkan apakah misalkan ya responnya itu biner ya atau tidak. Nah itu nanti analisisnya beda lagi ya. Ada regresi biner, ada regresi logistik dan lain-lain. Itu macam-macam analisisnya. Nah, ini adalah pengumpulan data, biasanya ada kajian pengamatan, ada percobaan. Kajian pengamatan ini kalau kita lihat biasanya disebutnya data sekunder, percobaan ini ada data primer ya. Kajian pengamatan. Nah, kajian pengamatan mengamati dan mengukur karakter yang spesifik tanpa memodifikasi subjek yang sedang diamati ya. Dan sekunder. Kalau percobaan ini adalah menerapkan suatu perlakuan dan mengamati efeknya pada suatu subjek. Suatu percobaan tadi misalkan eksperimental riset ya, misalkan terhadap vaksin, atau misalkan tadi ya ada perlakuan tertentu dari DJP dan DJBC, apakah menyebabkan perubahan perlakuan atau tidak kepada wajib bayar. Nah ini contoh juga teladan, misalkan Pusat Penelitian PEU mensurvei 2.252 dewasa dan menemukan bahwa 59% di antara mereka melakukan koneksi internet secara nirkabel. 59%. Ini merupakan kajian pengamatan karena tidak ada penerapan perlakuan pada orang dewasa tersebut. Ini kan hanya ini ya, melihat saja kan data sekunder kan. Ya, data primer, tetapi dia hanya melakukan deskriptif saja, maksudnya deskriptif saja. Dari 225 dewasa ini 59%-nya adalah nirkabel. Seperti itu. Atau ada contoh lagi dalam suatu percobaan kesehatan masyarakat yang paling besar dalam sejarah, misalkan ada 200.000 anak diberikan vaksin, sementara 201.000 anak diberikan placebo. Nah ini biasanya di dalam kesehatan nih,
untuk mengukur seberapa efektifkah vaksin tersebut ya, dan dia apakah mempunyai efek samping atau tidak. Sama kayak sama seperti vaksin kita sekarang ini yang diuji cobakan, bahwa memang ada vaksin beneran atau ada placebo ya sebagai kontrolnya. Nah, contoh acak sederhana, suatu contoh acak N dipilih sedemikian rupa sehingga kemungkinan contoh berukuran N memiliki peluang yang sama untuk yang terpilih. Nah, di sini ya konsepnya dia memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kemudian contoh acak tadi contohnya kalau kita kayak arisan ya. Kemudian ada contoh sistemik ya. Kalau contoh acak kan tadi terserah nanti yang keluar siapa. Tapi kalau sistemik ini ada urutannya. Misalkan urutan ketiga ya seperti itu. Nah, kelemahan dari acak dan sistemik ini bukan kelemahan, artinya kendala sebenarnya di kelemahan dan sistemik ini kita harus mempunyai list dari populasinya ya. Nah, ini convenient sampling. Nah, ini sampling biasanya dipergunakan kalau kita susah mendapatkan respon ya. Biasanya menggunakan convenient ya, yaitu menggunakan hasil yang paling mudah didapatkan ya. Pokoknya yang paling mudah didapatkan yang mana ya sudah kita jadikan sampling. Biasanya seperti itu ya. Yang paling mudah ya. Nah, ini tertata ini bagi populasi ke dalam sekurang-kurangnya 2 anak kelompok yang berbeda yang memiliki karakteristik sama. Nah, di sini tadi sampaikan Mas ini dibagi ke dalam karakteristik sama, misalkan woman dan man ya. Kemudian dari kelompok ini diambil ya, apakah diambil berdasarkan random atau sistemik terserah. Nanti ini ada 2 kali penarikan jadinya, dibagi dahulu kemudian diambil secara acak. Nah, kemudian ada cluster sampling. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan, apakah ya semua sampling kita ambil atau di cluster. Nah, di sini bagi populasi ke dalam wilayah atau cluster, berikutnya pilih secara acak beberapa cluster. Selanjutnya pilih semua anggota di cluster yang terpilih. Nah, ini ada cluster sampling. Kalau cluster sampling ini adalah Indonesia nih, misalkan dipilih ya, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan dan lain-lain ya. Itu menjadi setiap cluster ini menjadi homogen seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dipilihlah klasternya, misalkan kita pilih klaster Jawa, ya sudah kita pilih klaster Jawa, diambil semua di Jawa Barat, Jawa Tengah semuanya kita ambil sebagai anggota sampel, ya. Tetapi ini juga masih besar kan nantinya sampelnya. Atau bisa multi-stage sampling di sini Mas. Nah, ya, kumpulkan data dengan metode kombinasi multi-stage yang tadi Mas ada yang tanyakan. Indonesia kita bagi dulu, diklasterkan dulu mana yang homogen. Setelah itu baru kita cari contoh acaknya. Oke. Ini kesimpulannya ada acak, sistematik, convenient, tertata, tertibat, cluster atau multi tahap atau multi-stage. Oke. Jenis kajian ya. Kalau data itu kita ada beberapa Mas Mbak atau Mbak. Yang sering umum terjadi ini ada data time series. Data time series ini contohnya adalah data penerimaan perpajakan misalkan Januari sampai Desember itu time series. Kemudian ada cross section. Cross section ini misalkan data pada pengamatan tertentu tetapi objeknya banyak, misalkan data pada tahun 2020 ya, tetapi objeknya banyak, misalkan KPP, KPPA, KPPB, KPBC, KPP sampai KPPZ. Nah, itu adalah satu titik pengamatan tetapi objeknya subjeknya banyak. Retrospeksi atau case control ya, dikumpulkan di masa lalu, ini biasanya time series ya, seperti itu. Ada prospektif, ini biasanya peramalan, prediksi ya ke masa depan ya. Nah, rancangan percobaan kayak tadi, rancangan percobaan ini maksudnya ada eksperimental design ya, ada pengacakan, biasanya diacak, ada replikasi, kemudian kemudian ada blending ya. Ada blending itu digabungkan. Kayak tadi saya sampaikan kalau vaksin itu ada placebo dan vaksin beneran. Double blind. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Ini metode-metode rancangan eksperimental riset ya. Ada random eksperimental riset, rancangan acak penuh, ada rancangan kelompok teracak. Ini tergantung nih. Kalau nanti masing-masing individunya acak ya, walaupun dia ini sebutnya racak, rancop teracak penuh, atau ada kelompok. Kalau kelompok bisa di kelompok-kelompokan, misalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, itu
dikelompokkan. Misalkan tadi kelompoknya misalkan kelompok Jawa, Kalimantan, Bali dan lain-lain itu dikelompokkan kemudian dirancopkan ya. Itu atau mau diacak seluruhnya boleh. Itu bedanya seperti itu saja. Mengontrol efek dari peubah. Nah, ini biasanya mengontrol efek dari peubah contohnya untuk di eksperimental. Kenapa eksperimental riset itu harus ada kontrol? Karena untuk menghindari error ya. Contohnya tadi ya, penerapan placebo dan penerapan vaksin itu ada kontrolnya. Pertama kontrolnya misalkan tidak boleh keluar rumah misalkan selama 2 minggu. Itu ada kontrol-kontrolnya ya. Contohnya ya. Oke. Ini ringkasannya error atau galat ya. Nah, di statistik itu ada 2 ya, sampling error dan non-sampling error. Sampling error ini adalah perbedaan antara hasil contoh dan hasil populasi. Galat terjadi karena fluktuasi contoh, ya, sampling error tadi. Kemudian ada non-sampling error, ya, pengumpulan, penyadaran dan penganalisian data contoh tidak benar. Ya, mungkin itu Mas, Mbak semuanya ya terkait dengan pertemuan pertama ini. Silakan, ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Oke, silakan kalau ada yang tanyakan atau didiskusikan. Tidak ada? Cukup? Kita sampai 16.30 ya. Oke, ada yang tanyakan? Gimana? Ada yang tanyakan? Mas atau Mbak? Cukup? Atau sudah cukup? Oke, baik. Kalau yang tidak ada yang tanyakan, sebenarnya karena kita ini adalah 3 SKS, 2 SKS terkait dengan teori, 1 SKS dengan latihan. Saya harusnya ada ngasih latihan nih, cuma karena memang waktunya terbatas, diskusi mungkin tadi saya senang diskusi, lebih baik diskusi. Jadi untuk latihan mandirinya saya ganti nanti untuk tugas mingguan saja ya. Harusnya ada 2 sebenarnya, yaitu latihan mandiri di kelas. Ya, karena statistik ini perlu latihan mandiri, karena saya kira kalau Mas atau Mbak hanya mendengarkan, statistik ini mirip akuntansi, perlu tangannya yang bergerak, ya, menganalisis, harusnya mungkin ada latihan, ya, sesuai dengan RPS ada latihan mandiri di kelas ya, kalau kita di kelas, tapi karena online harusnya ada latihan online juga, cuma karena waktunya sudah hampir mepet, tadi kita ada diskusi yang cukup menarik ya. Senang kita diskusi. Jadi untuk latihan mandiri mungkin minggu pertama ini kita hilangkan ya. Nanti mungkin minggu kedua juga kita lihat ya. Kalau kita banyak diskusi mungkin latihan mandirinya kita hilangkan juga. Tetapi tetap ya kita akan coba terkait dengan latihan untuk sebagai tugas di rumah ya dalam waktu 1 minggu. Nanti tugasnya akan saya kirimkan melalui Google Classroom ya. Baik, itu dari saya. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada? Masih terdengar suara saya? Siap, masih Pak. Oke, masih ya. Baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan atau misalkan belum ada yang ditanyakan, ya, untuk tim ya, saya akhiri Teams-nya ya. Saya kembali ke WhatsApp group ya dalam 10 menit terakhir ini ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya mulai WhatsApp group ya. Untuk Teams-nya saya akhiri ya. Baik, terima kasih ya Mas atau Mbak ya. Saya juga sambil mengisi portal ya.